Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan, akhirnya ia pun merasakan jenuh. Dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di warung, ternyata masih sepi. Karena tak ada seorang pun di situ, Abu Nawas selalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari hingga sampailah ia di pasar hewan. Di situ Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher si keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepaskan tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil si keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawanya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku orang yang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Beliau telah mendoakan agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai, dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah tanganmu, bentukku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan menciumi tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta didoakan. Entah kenapa, kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa untuk berbakti kepada orang tuanya. Abu Nawas pun lalu melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan ke pasar. Dan ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledainya yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat, Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Wahai pria kurang ajar, tidak mendengarkan nasihatku, sehingga ibumu murka lagi padamu dan kembali mengutukmu menjadi keledai. Kali ini aku tidak akan membelimu lagi," ujar Abu Nawas geram lalu meninggalkannya. Abu Nawas dan pertapa suci. Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa. Di samping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, sehingga ia disebut sebagai ulama. Ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya. Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya. Tapi bukan hanya sekali dua kali candaan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas, sehingga membuat beberapa orang, khususnya ulama, tidak sejalan dengan Abu Nawas. Sebelumnya Abu Nawas diajari etika oleh seorang ulama sufi.
yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Kini Abu Nawas juga membuat seorang pertapa suci gregetan. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Ia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang pertapa suci berkunjung. Abu Nawas mempersilakan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma sopan santun dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agamaku penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata pertapa suci. Begini Tuan, meskipun Anda itu orang non-muslim, tapi saya tetap akan menghormati keyakinan Anda. Dan saya juga tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas agar ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat yang seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Oh iya Tuan, bagaimana kalau kita makan dulu, tawar Abu Nawas. Wah, ide bagus itu, kebetulan aku juga sudah lapar, balas si pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci. Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas, itu enggak sopan dan enggak beretika, tutur si pertapa suci. Loh, berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, salah itu. Makanya tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu. Jawab si pertapa suci. Memang gimana caranya Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan menjadi saya? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas. Pertama aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring si pertapa suci. Oh jadi begini, ayo Tuan silahkan dimakan, ucap Abu Nawas sambil menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kok sepertinya ada yang aneh ya Tuan? Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal?" Celetuk Abu Nawas. Menyadari bahwa ia masuk perangkap Abu Nawas, si pertapa suci itu hanya bisa diam tak mengatakan sepatah kata pun. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali berkata, "Oh iya Tuan, apakah Anda tahu etikanya makan?" Tanya Abu Nawas. "Oh itu sangat mudah. Pertama tentu aku akan memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan.
Nah, setelah itu aku memakannya dengan perlahan dan mengunyahnya dengan mulut tertutup, jawab si pertapa suci. Waduh, yang Anda lakukan itu salah Tuan, balas Abu Nawas. Loh, salah kenapa? Itu kan sudah sesuai dengan etika dan cara menghormati sebuah makanan, ujar si pertapa suci tak terima. Jelas saja itu salah Tuan, harusnya Anda teliti dulu. Apakah makanan yang Anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram? Bila Tuan memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam. Jelas Abu Nawas. Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore, saat Baginda Raja berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Wahai menteriku, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu, aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya. Mungkin permainan kali ini lebih berat, karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu wahai paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Jadi gini Abu Nawas, kita sekali-kali melakukan yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur maka ia harus dihukum," tegas Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja.
Baginda raja dan para menterinya pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang. Bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Nah, kalau begitu kamu harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tapi tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" kata Baginda Raja tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Paduka," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap sebagai ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Harun ar-Rasyid dan para menterinya pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Abu Nawas dan uang palsu. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja menjadi resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkap kita? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara, rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak mentah-mentah oleh sang menteri. "Jebakan kalian itu jebakan yang mudah, mungkin sulit bagi orang lain, akan tetapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah untuk mengelabui Abu Nawas," kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu, mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai,
masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. "Wow, isinya uang!" teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buahnya untuk mengatur siasat busuknya. "Besok kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dia lalui. Nanti kalau dia mengambil kantong itu, kita sergap ramai-ramai. Kita teriakkan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar," kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya tersusun dengan matang, besok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar, berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa ia lalui, di mana di tempat itu sudah dipasang sebuah jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. "Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya?" ucap Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. "Wow, isinya koin uang banyak sekali. Tapi sepertinya uang ini palsu," pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. "Bagaimana Tuan? Apakah kita sergap saja Abu Nawas sekarang?" tanya anak buah sang menteri. "Tunggu dulu. Tunggu sampai ia membawa kantong itu baru kita sergap," jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. "Lihatlah, hai kalian, lihatlah. Aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku." Sontak saja orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. "Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame," tanya mereka. "Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar," jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang-langgang meninggalkan tempat tersebut. "Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka," kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas. Abu Nawas maling ayam. Dikisahkan, di negeri Baghdad terdapat seorang saudagar yang sangat kikir. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun hartanya sangat melimpah, ia enggan untuk bersedekah walau hanya sedikit. Rumahnya yang mewah mencolok di antara rumah-rumah milik tetangganya. Dia tampak tidak memiliki belas kasihan dan memandang rendah tetangga-tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang merasa tidak suka dengan sikap pelit tetangganya,
merencanakan untuk menggoda saudagar tersebut. Kemudian suatu hari Abu Nawas mengunjungi tetangganya. Saat tiba di depan gerbang, ia berseru dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Mendengar suara di luar, pemilik rumah mendekati gerbangnya dan ternyata Abu Nawas yang datang. Sang saudagar menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben sekali kamu main ke rumahku," ucapnya berbasa basi. Setelah diajak masuk dan dipersilahkan untuk duduk, Abu Nawas berkata, "Permisi Tuan, ada hal penting yang akan saya sampaikan." Sang saudagar yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" "Begini Tuan, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah mencuri ayam dan kini ingin bertobat. Saya memohon maaf atas dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas, hanya Allah yang bisa mengampunimu," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya." "Tapi bagaimana jika pemiliknya tetap tidak mau menerima ayamnya?" tanya Abu Nawas. "Ya, kalau ternyata si pemilik ayam masih bersikeras menolak, kamu bisa membawa pulang ayam itu dan rawatlah dengan baik," jawab sang tetangga. "Oh, begitu ya. Baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya," ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pamit pulang dan kembali ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika tahu salah satu ayamnya hilang. "Ternyata yang dicuri Abu Nawas adalah ayamku," gerutunya dalam hati. Keesokan harinya, si tetangga kikir itu mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ayam yang kau ambil itu milikku. Cepat kembalikan," pintanya. "Oh, maaf, tapi tidak bisa. Anda sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya sudah beberapa kali menawarkan untuk Anda terima, tapi Anda selalu menolak. Akhirnya Anda menyarankan saya untuk membawa pulang ayam itu. Lagi pula, saya sudah memotongnya dan menjadikannya hidangan ayam goreng," jawab Abu Nawas dengan wajah polos. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Dengan langkah penuh emosi, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa puas karena telah berhasil mengerjai tetangganya yang kikir itu. Mencari kuburan yang hilang. Diceritakan, pada suatu ketika Abu Nawas tampak sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Karena cuaca saat itu terbilang cerah, ditambah lagi matahari bersinar begitu menyengat. Keringat pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang membuat heran, ketika tanah tersebut sudah digali, ia pindah posisi dan menggali tanah yang baru di sampingnya. Tuan Hamid yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas yang aneh ini, ia pun memberanikan diri menghampiri dan bertanya kepadanya, "Abu Nawas, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Aku sedang mencari kuburan yang hilang Tuan." Sontak Tuan Hamid terkejut mendengarnya.
Kuburan? Kuburan siapa Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid penasaran. Kuburan uang dinarku Tuan, jawab Abu Nawas. Tempo hari aku mengubur beberapa uang dinar di sini, tapi aku lupa Tuan, tepatnya di mana ya? Katanya melanjutkan. Loh kok bisa? Harusnya ketika kamu akan mengubur uang, berilah tanda supaya mudah mencarinya, tutur Tuan Hamid. Sudah kok Tuan, waktu aku menguburnya ada awan di atasnya. Tapi sekarang awan itu enggak ada lagi. Pasti ada yang mindahin ini. Udah pasti Tuan, ada orang yang sirik sama saya, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Tuan Hamid hanya terdiam. Namun dalam hatinya ia mengumpat. Ada-ada saja Abu Nawas, katanya dalam hati. Kisah selanjutnya adalah Abdullah Mubarak, seorang ulama alim yang disegani masyarakat Baghdad. Dikala orang-orang menganggap Bahlul gila, tidak demikian dengan Abdullah Mubarak. Ia justru sangat memuliakan Bahlul, karena ia tahu bahwa Bahlul sebenarnya adalah orang alim yang cerdas. Suatu hari Abdullah hendak menemui Bahlul. Ia pun pergi ke gurun untuk mencarinya. Tidak berapa lama, Abdullah menjumpai Bahlul sedang berzikir tanpa berpenutup kepala dan bertelanjang kaki. Kemudian Abdullah menghampirinya dan memberi salam. Bahlul pun menjawab salam tersebut. Ada apa kau menemuiku? Tanya Bahlul. Wahai Syekh, aku mohon agar engkau sudi menasihatiku dan mengatakan padaku bagaimana aku melewati hidup ini, sehingga aku terhindar dari dosa-dosa. Karena aku adalah orang yang penuh dosa dan aku tidak dapat mengatasi keinginan jahatku. Katakanlah padaku suatu cara yang dengannya aku memperoleh pertolongan, pinta Abdullah Mubarak. Wahai Abdullah, aku sendiri cemas dan tertekan. Lalu apa yang kau harapkan dariku? Jika aku mempunyai otak, orang-orang tak akan menyebutku gila. Apa gunanya nasihat dari orang gila? Jadi pergilah dan cari orang yang alim, tutur Bahlul. Wahai Syekh, mereka yang menyebut Anda gila adalah orang-orang yang telah Tuan kelabui, tapi tidak dengan saya. Saya tahu bahwa kegilaan Tuan semata-mata untuk menutupi kealiman Tuan, ujar Abdullah Mubarak. Mendengar hal itu, Bahlul hanya terdiam. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Wahai Syekh, tolong jangan kecewakan saya. Saya datang ke sini dengan penuh harapan, lanjut Abdullah Mubarak. Bahlul yang tadinya bertingkah cengengesan seperti orang gila mendadak berubah sikapnya. Kali ini ia menunjukkan kewibawaannya. Wahai Abdullah, terlebih dahulu sepakatilah 4 syaratku, baru aku akan memberimu nasihat dan aku akan mengatakan padamu sesuatu yang akan menjadi sarana keselamatanmu, kata Bahlul. Apa 4 syarat itu? Katakan padaku, insya Allah saya akan mematuhinya, balas Abdullah Mubarak. Pertama, dimanapun kau berbuat dosa atau melanggar perintah Allah, maka kau jangan makan makanan darinya, ucap Bahlul. Lalu makanan dari siapa yang aku makan? Bukankah semua makanan dari Allah? Tanya Abdullah Mubarak. Jadilah orang cerdas. Kau mengaku sebagai hamba Allah dan makan makanan darinya. Kemudian kau melanggar perintah Allah. Beginikah caramu membalas perintah Allah? Kata Bahlul. Anda benar wahai Syekh. Lalu apa syarat kedua? Tanya Abdullah Mubarak. Syarat kedua, dimanapun kau ingin berbuat dosa, janganlah di tempat buminya Allah, kata Bahlul. Wahai Syekh,
ini lebih sulit dari yang pertama, karena semua tempat, baik di bumi ataupun langit, adalah milik Allah. Maka kemana aku akan pergi? Tanya Abdullah Mubarak. Kau jahat sekali, makan makanan dari Allah, tinggal di tempat buminya Allah, lalu kau melanggar perintahnya. Apakah ini cara membalas kemurahannya? Tutur Bahlul. Lalu apa syarat ketiga? Tanya Abdullah Mubarak. Syarat ketiga, ketika kau ingin berbuat dosa, bersembunyilah di suatu tempat di mana Allah tidak dapat mengetahui dan melihatmu, kata Bahlul. Wahai Syekh, ini yang paling sulit, karena dimanapun aku berada, Allah pasti mengetahui dan melihat saya, balas Abdullah Mubarak. Kau orang pandai, kau tahu bahwa Allah bisa mengetahui dan melihatmu dimanapun kau berada. Karena itu sangatlah jahat bila kau makan makanan darinya, tinggal di tempat buminya Allah, kemudian kau melanggar perintahnya, padahal Allah sedang melihatmu, tutur Bahlul. Anda benar wahai Syekh. Lalu apa syarat keempat? Tanya Abdullah Mubarak. Syarat keempat, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, katakan padanya, tunggu sebentar, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada keluargaku dan mengambil perbekalan terakhirku, ucap Bahlul. Itu tidak mungkin wahai Syekh. Kalau sudah waktunya ajal menjemput, saya tidak bisa menundanya meskipun hanya sedetik, ujar Abdullah Mubarak. Wahai Abdullah, kau tahu bahwa tidak ada obat bagi kematian. Kau tidak dapat membuatnya menjauh dan malaikat maut tidak akan memberimu waktu. Saat kau diambang kematian, malaikat maut bisa datang kapan saja, bahkan ketika kau sedang berbuat dosa. Wahai Abdullah, bangunlah dari ketidaksadaran. Berhati-hatilah terhadap kesombongan. Hidup di dunia sangatlah singkat. Cemaskanlah hari akhir karena perjalanan panjang menanti. Jangan menunda ibadahmu hari ini sampai besok. Mungkin besok tak akan datang kepadamu. Ketahuilah bahwa sekarang adalah waktu yang berharga. Jangan bermalas-malasan dalam berbuat untuk hari akhir. Siapkan perbekalan untuk hari akhir sekarang juga, karena penyesalan di esok hari tidak akan berguna, tutur Bahlul. Setelah mendengar perkataan Bahlul, Abdullah Mubarak menundukkan kepalanya dan termenung. Wahai Abdullah, bukankah kau menginginkan nasihat dariku dan menginginkanku memberikan contoh dan bukti? Tapi mengapa engkau malah menundukkan kepalamu? Jawaban apa yang kau katakan ketika malaikat bertanya dan membuat perhitungan atas amalmu? Padahal orang-orang yang amalnya bersih tidak akan takut menghadapi hari esok, kata Bahlul melanjutkan. Akhirnya Abdullah Mubarak mengangkat kepalanya dan berkata, Wahai Syekh, dengan segenap hatiku aku akan mendengarkan nasihatmu. Aku juga menerima keempat syarat ini. Berilah nasihat lainnya dan angkat aku menjadi muridmu, pinta Abdullah Mubarak. Wahai Abdullah, adalah wajib bagi seorang hamba untuk bertindak karena Allah dan berkata serta mendengar karena perintah Allah, sehingga hamba tersebut akan menjadi seorang hamba yang sebenarnya, tutur Bahlul. Abu Nawas mengakui kalau pejabat ini lebih hebat daripada Nabi. Di dalam masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid ada seorang pejabat kerajaan bernama Zalim. Si Zalim ini sudah menjadi pejabat kerajaan sudah cukup lama. Bisa dibilang dialah seniornya dalam lingkungan kerajaan. Karena merasa dirinya yang paling berpengalaman, ia pun tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
Tak jarang juga ia menjadi aktor utama dalam menentukan peraturan-peraturan yang menguntungkan para pejabat kerajaan. Pernah suatu ketika ia merampas tanah milik warga dengan dalih surat-suratnya tidak sah. Kejadian seperti itu terus berulang-ulang tanpa ada yang berani memperingatkannya. Sementara para warga lebih memilih untuk menghindarinya daripada mendapatkan masalah dengannya. Sebenarnya si pejabat zalim ini mempunyai hobi yang bagus, yaitu dia sering keluar turun ke bawah untuk berkumpul bersama warga. Tapi dengan kesombongannya itu, ia memaksa agar para warga menghormatinya. Kalau sampai ada warga yang protes, berkata menyindir atau menyakitinya, maka sudah bisa dipastikan warga itu akan berakhir di penjara. Suatu ketika saat pejabat zalim ini belusukan, ia mendapati Abu Nawas sedang nongkrong bersama kawan-kawannya di warung kopi. Terlihat suasana perkumpulan begitu gembira, saling bercanda tawa satu sama lain. Hal itu menarik perhatian pejabat zalim, sehingga timbul keinginannya untuk menghampiri Abu Nawas dan kawan-kawannya. Ketika pejabat zalim itu sudah di samping Abu Nawas, suasana menjadi hening. Semua kawan-kawan Abu Nawas terdiam, takut dengan si zalim. "Woi, menurut kalian, aku sama para menteri istana lebih hebat mana?" tanya pejabat zalim dengan menyombongkan diri. Ia memang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini kepada para warga yang ia temui, dengan harapan mendapat jawaban yang mengunggulkan dan menyanjung dirinya. Sementara kawan-kawan Abu Nawas hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan si pejabat. Mereka takut jika nanti sampai salah bicara, mereka akan dipenjarakan oleh si pejabat zalim. "Hoi, ditanya kok diam saja. Lebih hebatan mana, aku apa para menteri istana?" tanya pejabat zalim dengan agak membentak. Abu Nawas yang memang kesehariannya membuat junjungannya Raja Harun ar-Rasyid selalu merasa senang, kemudian berkata, "Tuan pejabat, izinkan saya menjawab. Anda dengan para menteri istana tentu jauh lebih hebat Anda, Tuan." Mendengar pengakuan Abu Nawas, pejabat zalim itu pun merasa kegirangan. Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu apa alasanmu bilang kalau aku lebih hebat daripada menteri istana? Kan kalau Anda dekat dengan para warga, Tuan, Anda sering belusukan menyapa warga. Sedangkan menteri istana mana pernah mereka turun ke lapangan?" jawab Abu Nawas. Semakin girang pejabat zalim itu dibuatnya oleh Abu Nawas. Tapi tak hanya sampai di situ, ia kemudian bertanya lagi, "Nah, kalau aku sama Raja Harun lebih hebatan mana, aku atau dia?" "Oh, ya jelas hebatan tuan pejabat lah. Tuan pejabat kan membuat segala peraturan, sedangkan Raja Harun kerjanya hanya duduk-duduk di singgasananya saja," jelas Abu Nawas. Bertambah girang si pejabat zalim itu. Karena belum merasa puas, akhirnya ia mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Abu Nawas. "Bagus kamu. Ini pertanyaan terakhir. Jawab dengan jujur ya. Lebih hebat mana antara aku dengan Nabi?" "Oh ya tentu masih hebat tuan pejabat dong," jawab Abu Nawas dengan semangat. Untuk kali ini si pejabat zalim itu merasa terkejut. Ia tak menyangka dengan jawaban yang dilontarkan Abu Nawas itu. "Loh, kok bisa begitu? Apa alasannya?" tanya si pejabat zalim dengan ekspresi terkejut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung membalas, "Ya bisalah Tuan, kalau Nabi kan selalu takut dengan Allah. Sedangkan Tuan sudah tak pernah lagi takut sama Allah. Buktinya Tuan selalu berbuat aniaya kepada para warga. Tuan selalu memperkaya diri dan mementingkan diri sendiri."
Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pejabat zalim merasa emosi. Jelas terlihat di wajahnya yang memerah menahan amarah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah tangan kanannya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kalau sampai ia macam-macam dengan Abu Nawas, bisa-bisa ia malah mendapat malapetaka. Si pejabat zalim itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan muka menahan emosi.